23 Agustus tahun 1943. Malam pekat di atas Laut Banda. Angin lembab dari arah selatan menyapu permukaan laut yang gelap, sementara langit tertutup awan berat, tanpa sedikit pun cahaya bulan. Di Kejauhan, hanya ada satu titik cahaya redup yang berani menembus kegelapan lampu kecil di anjungan sebuah kapal kargo, yang melaju pelan dengan semua lampu nyaris dipadamkan. Di atas geladak depan, seorang perwira Jepang berdiri tegak dengan jas hujan yang berkibar tertiup angin. Nama perwira itu, Letnan 1 Haijun Dawe Kaigen Tai Hiroshi Nakamura. Perwira intelijen Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang baru 2 minggu dipindahkan dari Rabaul ke Ambon. Di tangannya, ia menggenggam teropong Medan dengan lensa yang sedikit berembun. Di bawah anjungan, mesin kapal patroli kecil kelas Chidori kapal pengawal yang kini ditugasi patroli anti-kapal selam berdengung konstan, menghasilkan getaran halus yang terasa sampai ke dek. Jarak ke titik terakhir laporan pesawat pengintai, tanya Nakamura tanpa menoleh. Suaranya nyaris tertelan oleh bunyi angin dan ombak. 1.200 meter lagi, Letnan, jawab seorang bintara Petty Officer, Second Class Tanaka, yang berdiri di sisi kanan anjungan sambil memegang peta laut yang dijepit papan kayu. Nakamura menurunkan teropong, matanya mengarah ke permukaan laut yang bergelombang pelan. Di kepalanya, potongan informasi yang didapat beberapa jam lalu masih berputar jelas. Beberapa jam sebelumnya, sebuah pesawat pengintai laut Jepang, Kawanishi AC 8000 Emily, melaporkan bayangan kapal yang tidak dikenal di barat daya Ambon. Kapal itu tidak menggunakan lampu, tidak menjawab sinyal, dan bergerak dengan pola yang tidak biasa, terlalu pelan untuk kapal dagang yang normal, terlalu rapi untuk kapal nelayan. Bagi seorang perwira intel seperti Nakamura, itu bukan sekadar kapal tidak dikenal, itu adalah sesuatu yang mencurigakan. Di pusat kendali di dalam anjungan, ruangan sempit itu diterangi lampu merah redup. Peta Laut Banda terbentang di meja diselimuti garis-garis pensil, titik koordinat, dan catatan kecil dalam huruf kanji. Radar? Ada apa-apa? Tanya Nakamura. Masuk ke dalam. Seorang operator muda dengan headphone besar menempel di telinga menggeleng pelan. Belum ada pantulan jelas. Letnan, jarak terlalu jauh. Atau objeknya terlalu kecil. Tapi ada. Gangguan lemah di arah jam 2. Nakamura mengangguk. Terus pantau. Kalau ada perubahan sekecil apapun, laporkan. Ia lalu melirik jam kronometer di dinding. Jam 23:47. Waktu berjalan lambat di laut yang gelap. Namun di perang seperti ini, 1 menit saja bisa memisahkan kemenangan dan bencana. Ia kembali ke geladak. Suara ombak yang menghantam lambung kapal terdengar lebih keras sekarang. Angin membawa aroma khas, campuran asin laut, minyak mesin, dan besi basah. Di kejauhan, titik cahaya yang tadi samar mulai tampak sangat redup, seperti lampu yang sengaja ditutupi tirai. Letnan Tanaka menunjuk ke depan, kapal di depan. Tampaknya tidak menggunakan lampu posisi standar itu. Tidak. Normal. Nakamura menyipitkan mata, lalu mengangkat teropong lagi. Kini ia bisa melihat bentuk siluet kapal itu. Lambungnya rendah, buritannya sedikit lebih tinggi, cerobong kecil di tengah, bukan kapal perang. Namun bukan juga kapal nelayan lokal. Kapal itu bergerak pelan, seolah ingin menghindari perhatian siapapun. Kecepatan, tanya Nakamura. 8 knot, tidak stabil. Kadang melambat, jawab seorang pelaut di pos navigasi. Di dalam kepalanya, Nakamura segera menyusun kemungkinan. Kapal dagang Belanda yang tersisa, kapal penyelundup yang membawa suplai untuk sekutu di Australia, atau sesuatu yang lebih berbahaya. Kapal intel sekutu yang menyusup di balik jalur perdagangan. Ia menarik napas dalam. Dingin malam menembus hidung dan paru-parunya. Siapkan lampu Morse, perintahnya tiba-tiba. Kita uji dulu. Kalau mereka kapal sipil yang patuh, mereka akan jawab. Kalau tidak, kalimat itu menggantung begitu saja. Di geladak tengah, seorang pelaut berdiri di samping lampu sinyal besar. Tangan terlatihnya siap menggerakkan saklar secara cepat, mengirimkan kilatan cahaya yang bermakna. Gunakan bahasa internasional, panggil dan minta identifikasi, kata Nakamura. Lampu itu mulai berkedip pendek, panjang, pola teratur. Di seberang sana, kapal misterius itu terus melaju. Tidak ada respons, tidak ada kilatan balik, hanya kegelapan. Sekali lagi, sinyal dikirim, kali ini lebih tegas. Dengan kode yang jelas, identifikasi bendera, tujuan. Namun jawaban yang datang lagi-lagi, hanya keheningan.
Wajah Nakamura menegang. Ia menurunkan teropong, tatapannya mengeras. Dia pura-pura buta, gumamnya. Atau dia tahu siapa kita dan memilih tetap diam. Tanaka mendekat pelan. Perintah, Letnan. Nakamura berpikir cepat. Dalam perang, kecurigaan adalah mata uang yang lebih berharga daripada keraguan. Ia tahu, di wilayah timur Hindia Belanda ini, sekutu berusaha keras menyusupkan intel, radio operator, dan agen ke pulau-pulau yang masih bisa berkomunikasi dengan pasukan gerilya atau jaringan mata-mata lokal. Sebuah kapal kecil, minim lampu, bergerak pelan, menghindari jalur utama. Bisa jadi, ini salah satunya. Turunkan kecepatan. Kita dekati dari sudut jam 11, jangan tepat di belakang. Siapkan pistol sinyal merah. Kalau mereka tidak respon sampai jarak 1000 meter, kita tembak peringatan. Siap, suara perintah berantai terdengar ke seluruh kapal. Peluit di tiap mesin menurunkan putaran, dan haluan kapal Jepang pelen-pelen mengubah arah. Di kapal lain, kapal misterius itu suasana sama tegangnya. Di dalam kabin sempit yang penuh dengan kotak kayu dan drum, seorang pria berambut pirang yang mulai memutih menatap peta lusuh di atas meja. Lampu kecil di atasnya digantung rendah, ditutupi kain agar tidak terlalu terang. Namanya Kapten Edward Eddie Collins. Tapi malam itu, ia tidak lagi memperkenalkan dirinya sebagai Kapten Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Secara resmi, kapal ini adalah kapal dagang netral yang membawa perbekalan umum. Namun kenyataannya, tersembunyi di balik tumpukan karung dan peti kayu di ruang kargo, ada sesuatu yang jauh lebih penting. Satu set peralatan radio jarak jauh dengan frekuensi transkripsi. Dokumen-dokumen intel yang merinci pergerakan kapal-kapal Jepang di wilayah timur Indonesia. Dan yang paling berbahaya, daftar kontak dan agen lokal yang bekerja sama dengan sekutu di berbagai pulau Ambon, Timor, Flores, hingga ke Makassar. Collins menatap jarum kompas yang sedikit bergetar. Di luar, suara langkah-langkah tergesa di geladak atas terdengar jelas. Kapten! Seorang perwira muda Letnan Jack Harlow membuka pintu kabin dengan napas terengah. Lampu di belakang, sinyal Morse. Mereka sudah kirim 2 kali. Collins menatapnya, rahangnya mengeras. Balas. Harlow menggeleng pelan. Kalau kita balas, mereka tahu kita. Bukan kapal lokal. Pola sinyal mereka terdengar seperti Angkatan Laut Jepang. Mereka pasti curiga. Collins mengusap wajahnya, merasakan lelah, berminggu-minggu perjalanan yang penuh risiko. Jika ia berhenti dan menjawab, mereka akan memeriksa kargo. Jika ia tetap diam, itu bisa dianggap tindakan permusuhan. Apa jarak mereka sekarang? Tanyanya. Sekitar 2000 meter dan makin mendekat, Collins menatap peta. Kapalnya berada di antara Ambon dan arah timur jalur yang semestinya cukup sepi. Tapi laporan sebelumnya sudah memperingatkan. Jepang mulai memperketat patroli di wilayah ini, terutama setelah beberapa konvoi mereka diserang kapal selam sekutu. Kita tidak boleh tertangkap, kata Collins pelan. Lebih seperti bicara pada dirinya sendiri. Kalau intel di kapal ini jatuh ke tangan Jepang, semua jaringan kita di timur akan hancur. Kembali ke kapal Jepang, jarak sudah makin dekat. Kini, siluet kapal misterius itu jelas terlihat. Lambung yang terawat cukup baik, tiang-tiang kokoh, dan sedikit bekas cat lama yang tampak terkelupas. Terlalu rapi untuk kapal nelayan, terlalu asing untuk kapal dagang lokal. Nakamura mengangkat tangannya. Seorang pelaut memegang pistol sinyal, menunggu perintah. Jarak, tanya Nakamura. 1100 meter, Letnan. Angin malam meniup hujan gerimis pertama. Tetesan air mulai menempel di jas hujan, membentuk titik-titik yang berkilau samar saat terkena cahaya anjungan. Nakamura menarik napas. Tembak, peringatan, ke arah depan haluan mereka. Pistol sinyal diangkat, lalu suara letusan keras memecah keheningan malam. Peluru sinyal meluncur ke udara, meninggalkan jejak terang sebelum jatuh di depan kapal misterius. Itu seperti garis merah yang menegaskan satu hal, berhenti atau bersiap menerima konsekuensi. Beberapa detik berikutnya terasa sangat lambat. Semua mata di kapal Jepang tertuju ke arah sana. Apa yang akan dilakukan kapal itu? Akan berhenti? Atau justru mencoba kabur di jantung laut Banda yang gelap? Nasib sebuah operasi intel, rahasia sekutu dan kesempatan emas Jepang untuk membongkar jaringan musuh sedang dipertaruhkan. Gerimis di luar semakin rapat, menimbulkan suara lembut di atas dek kayu. Di bawahnya, di perut kapal SS Horizon Bay, suasana justru panas dan pengap. Lampu-lampu kuning redup menggantung rendah dari langit-langit,
bergoyang pelan mengikuti gelombang. Sersan Jepang, bertubuh pendek, berwajah keras, berjalan di depan dengan senapan Arisaka tersandang di bahu. Di belakangnya, 2 pelaut Jepang dan seorang operator radio mengikuti. Sepatu mereka menimbulkan bunyi berderit di lantai kayu yang lembab. "Ke ruang mesin dulu," kata sersan itu tanpa menoleh. "Kita lihat apakah mereka benar-benar kapal dagang yang sederhana." Ia menggunakan bahasa Jepang, namun nada curiganya universal. Di sisi lain, di dalam ruang kargo utama, 3 pelaut sekutu sudah bergerak, bahkan sebelum langkah rombongan Jepang terdengar. "Cepat, pindahkan bagian ini," bisik seorang pria berambut gelap yang mengenakan pakaian kerja lusuh. Namanya Petty Officer Raymond Ray Doyle, salah satu orang kepercayaan Collins untuk urusan yang tidak tercatat di manifest resmi. 2 pelaut lain membantunya menggeser beberapa peti kayu. Dari luar, peti-peti itu tampak seperti berisi makanan, gula, dan tepung. Tanda-tanda kasarnya pun sesuai tulisan flour, rice, canned meat, tercetak di sisi-sisi. Namun di balik lapisan paling depan, tertutup beberapa karung goni. Ada satu peti yang tampak berbeda. Kayunya lebih tebal, sudut-sudutnya diperkuat plat besi tipis, dan di salah satu sisinya tersisa sedikit bekas stempel yang sengaja dihapus dengan amplas. Bekas stempel yang, kalau diperhatikan dengan seksama, masih menunjukkan huruf-huruf samar British ADM. "Ray, kau yakin mereka tidak langsung ke sini?" tanya salah satu pelaut, napasnya cepat karena cemas. Ray menggeleng, menahan napas sejenak agar suaranya tidak bergetar. "Mereka akan ke ruang mesin dulu, lalu ke kabin radio. Kargo biasanya terakhir. Kita punya mungkin 10 menit, kalau banyak 15. Ingat rencana kapten. Dokumen paling baru. Jangan sampai jatuh ke tangan mereka. Kalau situasi memburuk, terlalu berisiko, asapnya kelihatan. Kita pakai opsi kedua," jawab Ray. Ia mengisyaratkan ke sudut ruang kargo, di mana ada panel kayu yang sedikit berbeda dengan dinding sekitarnya. Panel itu, jika dibuka, mengarah ke ruang kecil sempit di dekat lambung ruang yang sengaja dimodifikasi beberapa bulan lalu sebagai tempat persembunyian darurat. "Bagian lama laporan bisa kita biarkan di peti," kata Ray. "Kalau mereka temukan, mereka pikir itu data basi. Tapi daftar nama, kode radio, jadwal konvoi Jepang yang kita terima dari agen, semua itu harus masuk ke ruang belakang. Kalau perlu, kita buang ke laut." Tangan-tangan mereka bergerak cepat. Peti dibuka separuh, cukup untuk mengeluarkan beberapa map coklat dengan tanda merah kecil di sudutnya. Di map-map itu tertulis Intel, Eastern Fleet, Movements, Contact List, Flores Network, Submarine Pickup Coordinates. Ray mengambil satu map, membukanya sejenak. Di dalamnya terdapat daftar nama orang Indonesia, Belanda, dan campuran keduanya orang-orang yang di atas kertas terlihat seperti pedagang, guru, atau pegawai pelabuhan biasa, tapi di kenyataannya adalah mata-mata sekutu di wilayah timur. Ia menutup map itu dengan cepat. Setiap nama di situ membawa konsekuensi besar jika ditemukan oleh Jepang. "Bantu aku pindahkan ini ke panel belakang," katanya. Pelan-pelan, jangan jatuhkan. Di koridor menuju ruang mesin, langkah sersan Jepang dan anak buahnya berhenti sejenak ketika pintu besi besar terbuka. Begitu masuk, mereka disambut suara bising mesin yang berdengung berat. Uap tipis dan bau minyak mesin menguap di udara, membuat ruangan terasa panas dan lembab. Di tengah ruangan, mesin utama kapal blok baja besar dengan pipo pipa yang menjulur ke segala arah bergetar pelan. Beberapa kru mesin, 2 orang Eropa, dan 1 pria lokal dengan kulit gelap dan tubuh kurus sedang sibuk. Satu memeriksa tekanan, yang lain mengelap oli yang menetes. Mereka menoleh cepat ketika melihat seragam Jepang. Sersan melangkah maju. "Tekanan mesin?" tanyanya datar dalam bahasa Inggris yang patah-patah. Salah satu teknisi, pria berwajah tirus dengan rambut menipis, menjawab cepat, "Stable. Kami sedang menurunkan putaran sesuai perintah kapten. Tidak ada masalah dengan mesin." Sersan menatap panel, memeriksa indikator tekanan dan temperatur. Jarumnya memang berada di zona normal. Ruang mesin tampak seperti ruang mesin biasa. Tidak ada kabel-kabel tambahan, tidak ada peralatan radio ilegal, tidak ada tempat persembunyian jelas. Namun operator radio Jepang tetap menelusuri pandangannya, memperhatikan dinding, langit-langit, dan jalur kabel. Tidak ada antena liar, gumamnya pada Sersan. Semua kabel tampak standar. Sersan mengangguk, lalu menatap teknisi. "Radio, di mana letaknya?" "Di atas, dekat anjungan," jawab sang teknisi.
Ya, di atas. Kabin kecil di belakang ruang peta. Sersan menatap operator radionya. Kita ke sana. Setelah ini, sebelum keluar, Sersan sempat mengamati salah satu kru mesin yang tampak paling gugup, pria lokal yang tidak berani menatap langsung. Kau? Kata Sersan tajam, menunjuk padanya. Sejak kapan kerja di kapal ini? Pria itu terkejut, lalu menjawab dengan aksen lokal yang kental. 3 bulan, Tuan. Matanya menghindar, tapi gugupnya lebih seperti ketakutan biasa, bukan menyembunyikan konspirasi. Sersan menghela napas, kembali bekerja. Jangan lakukan sesuatu yang bodoh. Mereka keluar dari ruang mesin, pintu besi ditutup berat di belakang mereka. Di dek atas, Letnan Nakamura dan Kapten Collins berjalan perlahan menyusuri sisi kapal. Di antara gulungan tali dan dram besi yang diikat dengan rantai. Monifis kargo, Anda? Tanya Nakamura. Collins mengeluarkan beberapa lembar kertas kusut dari saku mantel. Kertas itu sudah disiapkan sejak siang tadi, daftar yang sengaja disesuaikan untuk tampak biasa. Beras, tepung, sedikit gula, beberapa dram minyak, onderdil mesin untuk kapal-kapal kecil, jelas Collins. Nakamura memeriksa sekilas. Matanya cepat membaca angka dan keterangan. Semua tampak masuk akal. Namun manifest kargo adalah hal yang paling mudah diubah dalam perang. Ia lebih percaya pada sesuatu yang tidak bisa berbohong, jejak, pola, dan kebiasaan. Berapa kali Anda sudah berlayar di rute ini? Tanya Nakamura tanpa mengalihkan pandangan dari kertas. Banyak, jawab Collins. Terlalu cepat, mungkin 5-6 tahun terakhir. Berarti Anda tahu betul perairan ini. Dan Anda juga tahu bahwa selama perang, kapal yang tidak menjawab sinyal bisa dianggap ancaman, kata Nakamura pelan. Lalu kenapa Anda tetap diam? Collins menatapnya balik. Kali ini sedikit lebih lama. Karena dalam perang, Tuan Nakamura, jawabnya. Akhirnya, kadang kapal yang menyala terlalu terang justru jadi target pertama. Nakamura menahan keinginan untuk tersenyum. Jawaban yang cerdas, Kapten. Tapi tetap saja, itu tidak menjelaskan kenapa radio Anda rusak tepat ketika kapal patroli muncul. Collins mengangkat bahu tipis. Mesin kapal dan peralatan di atas laut tidak selalu mengikuti jadwal yang kita mau. Di bawah geladak, Ray dan 2 pelaut lainnya berhasil memindahkan sebagian dokumen paling sensitif ke ruang persembunyian di balik panel kayu. Panel itu terbuka dengan cara sederhana menggeser kunci kayu kecil di sudutnya, lalu mendorong ke belakang. Di dalamnya ada ruang sempit selebar 1 orang, tingginya hanya sebahu. Di sana, beberapa kantong goni lama dan peti kecil sudah disusun sedemikian rupa menjadi semacam lapisan pertama untuk mengelabui mata cepat. Masukkan map-map ini di belakang, kata Ray. Jangan sampai kelihatan kalau mereka cuma mengintip. Sekilas pelaut lain menyelipkan map-map itu di belakang kantong goni. Gerakan mereka tergesa, tapi terlatih. Ini bukan kali pertama mereka harus menyembunyikan sesuatu dari pemeriksaan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di koridor luar. Ray menegang. Ia segera menutup panel, menekan ujungnya agar sejajar dengan dinding lain. Beberapa detik kemudian, suara itu semakin jelas. Bunyi sepatu berat menuruni tangga sepatu militer. Sersan Jepang dan anak buahnya muncul di ambang pintu ruang kargo. Mereka berhenti sejenak, membiarkan mata mereka menyesuaikan dengan cahaya remang. Tumpukan peti, karung, drum minyak, semua tersusun rapi, seperti layaknya kapal dagang yang teratur. Sersan melangkah masuk, suara sepatu botnya memecah keheningan. Ia menatap Ray. Kau yang bertanggung jawab di sini? Tanya Sersan, tetap dalam bahasa Inggris. Ray mengangguk pelan. Yah, saya mengatur muatan. Apa yang Tuan ingin lihat? Sersan mengedarkan pandangannya, lalu menunjuk salah satu peti besar di dekat tengah. Buka itu. Buka, ulang Sersan. Kali ini lebih dingin. Ray memberi isyarat ke rekannya. Mereka berdua menyingkirkan papan penutup peti itu. Begitu dibuka, bau tepung dan karung beras yang lembab langsung menguar. Lampu di atas menggantung sedikit, menerangi isi peti yang memang berisi karung tepung dan beras. Sersan mengaduk sedikit dengan gagang bayonet. Tepung, beras, tidak ada yang mencurigakan. Satu persatu beberapa peti dibuka. Isinya konsisten dengan manifest. Bahan makanan, tekstil dalam gulungan, beberapa peralatan mesin kecil. Ray bisa merasakan keringat dingin di punggungnya, meski ruang kargo tidak terlalu panas. Akhirnya, mata Sersan itu menangkap peti yang tadi mereka gunakan sebagai lapisan luar di atas peti intel. Peti itu tampak sedikit lebih baru dan bersih,
dibanding yang lain meski tetap sudah dipoles agar terlihat lusuh. Yang itu, katanya, menunjuk. Ray menahan napas sesaat. Itu, onderdil mesin, rakitan, berat dan tidak ada yang menarik di dalamnya. Buka, kata Sersan. Ray berjalan mendekat. Tangannya sedikit bergetar saat menarik palu kecil dan mencungkil paku di sudut penutup peti. Pelaut lain membantunya. Tutup kayu itu perlahan terangkat, mengeluarkan bunyi kecil. Di belakang mereka, operator radio Jepang mengamati dengan teliti. Ia tidak hanya melihat isi peti, tapi juga memperhatikan cara kru kapal membuka dan memegangnya. Setiap gerakan gugup, setiap tatap mata adalah petunjuk. Begitu penutup peti terbuka, di dalamnya tampak beberapa komponen logam, pipa kecil, dan kotak kayu kecil. Terlihat seperti onderdil mesin dan perlengkapan teknis kampas, gear, dan beberapa baut. Sersan menatap isi peti, lalu menatap Ray. Ambil salah satu kotak kecil itu, perintahnya. Buka. Buka. Ray mengambil sebuah kotak kayu kecil dari antara onderdil. Jantungnya berdegup lebih cepat. Kotak ini salah satu dari yang sengaja mereka letakkan di atas seharusnya berisi benda-benda aman. Ia membuka penutupnya. Di dalam tampak gulungan kabel kecil dan komponen logam bagian dari peralatan listrik mesin. Tidak ada yang mencolok. Sersan diam sejenak. Mata sipitnya memperhatikan wajah Ray, bukan isi kotak. Ray berusaha menahan napas agar tetap stabil. Beberapa detik sepi itu terasa seperti 1 jam. Akhirnya, Sersan menutup kotak itu kembali dengan dorongan ringan. Baik, katanya singkat. Untuk saat ini, tampak seperti kapal dagang biasa. Ray nyaris ingin menghela napas lega, namun menahannya. Tapi perintah letnan kami jelas, Lan Hutcherson. Kami juga akan memeriksa kabin radio kalau kami menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan alasan kaptenmu. Inspeksi di sini akan jauh lebih keras. Kata lebih keras itu menggantung di udara, penuh ancaman. Sersan dan rombongannya berjalan pergi, meninggalkan 3 pelaut yang masih menahan napas di tengah ruang kargo. Begitu suara langkah mereka menghilang di koridor, Ray akhirnya berani melepaskan napas panjang. Kita belum aman, katanya pelan. Semua bergantung pada kabin radio sekarang. Kalau mereka mencium, ada yang aneh di atas sana. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Mereka semua sudah tahu jawabannya. Di dek atas, Letnan Nakamura dan Kapten Collins kini berdiri di depan sebuah pintu sempit yang catnya mulai terkelupas. Di atas pintu ada tulisan kecil, Radio Room. Nakamura menoleh ke Collins. Bisa kita lihat. Radio Anda yang rusak itu, Kapten? Collins menarik napas pelan. Tentu, jawabnya. Meski di dalam dadanya, degup jantung telah berubah menjadi genderang perang. Ia meraih gagang pintu dan memutarnya. Pintu kabin radio terbuka. Dan di ruang sempit yang hanya cukup untuk 1 operator dan 1 meja kecil itu, terletak rahasia pertama yang bisa mengkhianati semua penyamaran mereka. Pintu kabin radio terbuka perlahan, engselnya berderit halus. Bau logam panas, kertas, dan sedikit asap listrik yang sudah lama mengering memenuhi ruangan sempit itu. Lampu kecil di lenggit-lenggit menyinari peralatan radio di meja. Sebuah pemancar besar dengan panel logam, tombol-tombol bulat, deretan knob, dan meteran jarum. Di sampingnya ada penerima radio, headphone besar, dan gulungan kabel. Di dinding tergantung daftar frekuensi dan kode singkat, sebagian ditulis tangan, sebagian diketik mesin. Bagi mata awam ruangan itu mungkin terlihat biasa. Namun bagi seorang perwira intel dan operator radio berpengalaman, setiap detail di situ bisa berbicara. Nakamura berdiri di ambang pintu, tidak langsung masuk. Ia mengamati selama beberapa detik posisi kursi, ketebalan debu di sudut meja, bikus-bikas lecet di panel. Kapten Collins berdiri sedikit di belakang. Wajahnya tetap tenang, tapi jemari tangan yang menggenggam mantel bergerak kecil tak disadari. Operator radio Jepang melangkah masuk lebih dulu. Ia memperhatikan pemancar lalu menunduk melihat ke bawah meja. Tidak ada kabel tambahan yang jelas-jelas mencurigakan. Ini radio utama Anda? Tanya Nakamura. Collins mengangguk. Ya, seperti yang saya katakan, rusak. Kami hanya bisa menerima, tidak bisa mengirim. Nakamura mengangkat alis. Hanya bisa mendengar, tapi tidak bisa bicara. Situasi yang sangat tidak menguntungkan untuk kapal di tengah laut. Kapten Collins mengangkat bahu tipis. Kalau saya boleh memilih, saya tentu ingin radio yang sempurna. Operator radio Jepang duduk di kursi operator kapal itu, menempatkan headphone di bawah dagu, sekadar menyingkirkannya. Tangannya menyentuh panel logam, merasakan dinginnya bahan. Kapan radio ini terakhir Anda gunakan untuk mengirim? Tanyanya.
Collins menjawab tanpa ragu. 2 hari lalu, di selatan Ambon. Setelah itu, Pemankar mati. Kami sudah coba perbaiki, tapi tidak punya suku cadang yang cocok. Operator itu mengangguk pelan. Matanya merayapi panel, lalu berhenti pada satu titik. Sekrup kecil yang sedikit lebih baru dibanding sekrup lain di sekitarnya. Seseorang telah membuka bagian itu baru-baru ini. Boleh saya hidupkan penerimanya? Tanya operator. Operator memutar salah satu knob. Lampu indikator kecil menyala redup. Meteran jarum bergetar ringan. Ia mulai memutar tuning, mencari frekuensi. Dari speaker kecil terdengar desis statis. Lalu potongan suara samar dalam berbagai bahasa potongan komunikasi kapal lain. Mungkin juga panggilan jauh dari radio pantai. Penerima berfungsi. Lapor operator ke Nakamura. Tidak ada yang aneh sejauh ini. Nakamura mengangguk. Sekarang, coba pemancarnya. Operator menatap Collins sejenak, lalu mengalihkan pandangan ke pemancar. Ia menekan 1 saklar utama. Ia mencoba kombinasi lain memutar knob, memeriksa posisi saklar tambahan. Meteran jarum tetap diam. Lampu pemancar tidak menyala. Tidak hidup? Tanya Nakamura. Operator itu mengerutkan kening. Belum. Ia membuka panel kecil di sisi kanan, menggeser tuas pengunci. Bagian dalam panel menampilkan tabung-tabung, vakum, dan rangkaian kabel. Salah satu tabung itu tidak pada tempatnya. Sakitnya kosong. Operator meraihnya. Tabung itu tergeletak di rak kecil di samping, seolah sedang diperiksa. Tabung osilator utama dilepas, katanya pelan. Tanpa ini, pemancar memang tidak bisa bekerja. Nakamura menoleh ke Collins. Jadi, radio Anda rusak karena tabungnya dilepas. Collins menahan napas sepersekian detik. Operator saya mencoba mencari masalahnya. Kami kira tabungnya rusak. Dia belum sempat memasangnya kembali. Di mana operator Anda sekarang? Tanya Nakamura. Di kabin. Dia sakit sejak kemarin. Demam, jawab Collins. Jawaban itu terdengar cukup masuk akal. Namun bagi Nakamura, pola ini justru semakin menguatkan kecurigaan. Mematikan pemancar dengan cara aman tanpa merusak permanen adalah trik yang sering dipakai kapal yang tidak ingin asal bicara dengan siapapun. Operator radio Jepang memasang kembali tabung vakum itu ke soket Naya dengan hati-hati. Boleh? Tanyanya pada Nakamura. Silakan, jawab Nakamura. Tabung itu terpasang. Operator menutup panel longgar, lalu menekan saklar lagi. Kali ini, pemancar menyala. Lampu indikator menyembul. Meteran jarum naik ke posisi normal. Di dalam ruangan sempit itu, terdengar dengungan halus dari rangkaian yang kini bekerja. Operator menatap panel, lalu menoleh pelan pada Collins. Radio Anda tidak rusak, katanya datar. Hanya sengaja tidak diaktifkan. Kapten Collins tidak menjawab beberapa detik. Hanya suara statis dari speaker penerima yang mengisi ruang itu. Akhirnya, ia berkata pelan. Operator saya mungkin terlalu berhati-hati. Dia takut mengirim sinyal pada waktu yang salah dan menarik perhatian kapal yang salah. Kapal seperti kami, sela Nakamura. Collins menatapnya, lalu mengangguk kecil. Ya, atau kapal lain. Nakamura melangkah masuk ke kabin, berdiri di belakang operator radionya. Ia mengamati daftar frekuensi di dinding daftar yang tampaknya normal. Jalur darurat internasional, frekuensi pantai, kode panggilan pelabuhan. Namun, di sudut bawah kertas itu, ada beberapa angka frekuensi yang dilapisi tinta lebih baru, seolah ditambahkan belakangan. Angka-angka itu ditulis kecil, seakan ingin disamarkan. Nakajima, kata Nakamura pelan pada operator radionya. Cek log transmisi mereka? Ada. Nakajima melihat ke sisi meja. Di sana ada buku log kecil, kulit luarnya aus. Ia membuka beberapa halaman terakhir. Di setiap entry, tercatat tanggal, waktu, frekuensi, dan tujuan panggilan. Entry 2 hari lalu, kosong. Bukan berarti tidak ada panggilan, justru lembar itu terlalu bersih. Log 2 hari terakhir. Tidak terisi, lapor Nakajima. Sebelumnya cukup rapi. Artinya, mereka berhenti mencatat atau sengaja tidak menulis apapun. Nakamura menerima buku log itu, membolak-baliknya beberapa detik. Ia tahu, kapal dagang biasa jarang begitu disiplin dalam hal pencatatan radio. Namun jika sebelumnya rapi, lalu tiba-tiba kosong, itu menandakan perubahan kebiasaan. Kapten Collins, kata Nakamura kini dengan nada lebih dingin. Apa alasan Anda berhenti mencatat komunikasi 2 hari ini? Collins mengatupkan rahang. Kami sibuk dengan masalah mesin dan cuaca.
Operator saya sakit. Beberapa hal terlewat. Jawaban itu mungkin bisa menipu perwira biasa, tapi tidak seorang intel. Nakamura menutup buku log dan menyerahkannya ke Nakajima. Bawa ini ke kapal, salin dan analisa. Cocokkan dengan laporan radio sekutu yang sempat kita sadap beberapa minggu ini. Collins menyadari sesuatu. Jepang sudah aktif menyadap komunikasi sekutu di wilayah ini. Itu berarti beberapa frekuensi yang mereka anggap aman mungkin sudah tidak aman lagi. Ketegangan di ruangan kecil itu semakin menebal. Nakamura menatap pemancar yang kini menyala sempurna. Kalau saya minta Anda mengirim pesan sekarang ke pelabuhan tujuan Anda. Apakah Anda bisa melakukannya, Kapten? Collins diam sesaat. Kami biasanya menggunakan operator untuk itu. Collins menoleh ke pelaut di ambang pintu dan berkata singkat, "Bawa Sam ke sini." Pelaut itu mengangguk cepat dan pergi. Beberapa menit kemudian, seorang pria muda berambut kecoklatan dengan wajah pucat masuk pelan. Mata mereka sedikit merah. Napasnya terdengar berat. Ini pasti Sam, operator radio kapal. Ia tampak benar-benar sakit. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang lain di matanya. Kelelahan mental. Mungkin dari terlalu sering mendengar kode, ancaman, dan berita buruk dari udara. "Ini operator radio Anda?" tanya Nakamura. "Ya," jawab Collins. Samuel Aris Nakamura menatap Sam. "Tuan Harris, radio Anda tidak rusak. Tabungnya hanya dilepas." "Kenapa?" Sam menelan ludah. Ia melirik sebentar pada kaptennya, lalu kembali menunduk. "Saya takut," katanya pelan. "Ada laporan tentang kapel-kapel yang diserang setelah menggunakan radio di jalur ini. Saya pikir kalau kita diam, kita lebih aman." "Diam, tapi tidak menjawab panggilan kapal patroli juga?" tanya Nakamura. Tajam. Sam terdiam. Nakamura menatapnya beberapa detik, lalu berkata pada Nakajima, "Catat jawaban ini. Di perang, orang takut. Tapi ketakutan kadang punya pola sendiri." Sementara itu, di ruang kargo, Ray dan para pelaut lain masih berdiri dalam keheningan tegang. Mereka menunggu kabar apakah pemeriksaan radio akan berakhir sebagai formalitas atau berubah menjadi vonis mati bagi kapal ini. "Semuanya tergantung Sam sekarang," kata salah satu pelaut dengan suara pelan. Ray mengangguk, menatap panel kayu di sudut ruangan, yang kini menyembunyikan map-map paling berbahaya di kapal ini. Sam tahu apa yang dipertaruhkan dia Huga tahu. Kalau radio mereka hidup, Jepang bisa memaksa kita mengirim apapun yang mereka mau. Di kabin radio, Nakamura akhirnya melangkah mundur. "Kami akan membawa salinan log radio dan catatan frekuensi Anda," katanya. "Mungkin kami akan mengajukan beberapa pertanyaan tambahan nanti. Untuk sekarang, saya ingin lihat manifest asli dan dokumen pendaftaran kapal." Collins mengangguk, meski jelas itu bukan hal yang ia harapkan. Bak. Nakamura menatap sekali lagi ke pemancar yang menyala terang. Suara statis mengisi udara, seperti bisikan ribuan pesan yang tidak pernah sampai. Ada sesuatu di kapal ini yang tidak cocok dengan citra kapal. Dagang netral yang takut perang. Radio yang sengaja dinonaktifkan. Log yang tiba-tiba kosong. Kapten yang jawaban-jawabannya terlalu licin. Namun, belum ada bukti konkret, belum ada senjata, belum ada dokumen rahasia. Belum. Nakamura tahu, jika kapal ini memang membawa sesuatu untuk sekutu, entah itu senjata, agen, atau intel, maka jawabannya tidak hanya di radio. Jawabannya ada di tempat yang paling sulit disentuh, tanpa menimbulkan keributan. Ruang kargo yang luas, penuh peti, sudut, dan panel kayu yang tampak biasa. Dan jika ia ingin menemukan sesuatu yang benar-benar berharga malam ini, ia harus memutuskan satu hal. Apakah cukup dengan inspeksi standar? Atau sudah saatnya memeriksa kapal ini bukan sebagai kapal dagang, melainkan sebagai target intelijen? Di luar, gerimis berubah jadi hujan yang lebih deras. Laut Banda tetap gelap, tapi di antara dua kapal yang terembang-ambing di atasnya, pertarungan tersembunyi antara tipu daya dan kecurigaan telah naik ke level berikutnya. Hujan turun lebih deras, menimpa dek dengan suara seperti ribuan jarum kecil. Lampu-lampu di kedua kapal memantul di permukaan laut, yang kini mulai bergelombang lebih liar. Angin meningkat, meniup jas hujan, dan bendera kecil di tiang kapal. Di anjungan kapal patroli Jepang, Letnan 1 Nakamura kembali berdiri menatap SS Horizon Bay, yang masih mengapung tenang di sisi mereka. Di tangannya, buku log radio kapal sekutu, dan salinan manifest kargo. Tanaka mendekat sambil menghapus air hujan dari wajahnya. Inspeksi awal ruang mesin dan kargo kelihatan bersih. "Letnan, tidak ada senjata, tidak ada peralatan radio tambahan yang jelas terlihat."
Nakamura tidak menjawab langsung. Ia membuka buku log, menatap 2 halaman kosong yang seharusnya berisi aktivitas radio 2 hari terakhir. Angin malam menampar kertas itu, membuatnya bergetar kecil. Kapten yang terlalu tenang, gumamnya pelan. Radio yang sengaja dimatikan. Log yang berhenti tepat saat mereka memasuki zona patroli kita. Kargo yang terlalu rapi. Tanaka mengangkat alis. Anda pikir mereka kapal intel, Letnan? Kalau aku salah, kita hanya akan dicatat sebagai patroli yang terlalu curiga. Jawab Nakamura. Kalau aku benar, dan kita biarkan mereka pergi. Kita baru saja melepas seekor ular berbisa ke pulau-pulau kita sendiri. Ia melipat buku log dan menyerahkannya ke Tanaka. Kirim ini ke ruang sandi. Minta mereka cocokkan frekuensi di daftar ini dengan laporan-laporan penyadapan terakhir. Fokus pada frekuensi yang ditambahkan belakangan. Siap. Tanaka berlari ke dalam anjungan, meninggalkan Nakamura sendirian di dek, ditemani suara hujan dan mesin kapal. Di SS Horizon Bay, Kapten Collins berdiri di dalam anjungan, menatap kapal patroli Jepang yang semakin terasa mendominasi pandangan. Seperti predator yang belum memutuskan apakah mangsanya layak diterkam. Letnan Jack Harlow berdiri di sampingnya, menggenggam pipa rokok yang belum dinyalakan. Apa menurutmu mereka curiga? Tanya Harlow, meski ia hampir yakin jawabannya. Collins tertawa pendek, tawa tanpa humor. Kalau mereka tidak curiga, mereka tidak akan bertahan di perang ini. Radio? Tanya Harlow lagi. Sudah terbongkar. Jawab Collins lirih. Mereka tahu kita tidak mau memancarkan apapun. Tapi sejauh ini belum cukup untuk menuduh kita. Harlow menatap kabin radio di ujung koridor, seolah bisa melihat Sam di dalamnya, duduk dengan tangan dingin dan kertas-kertas kode. Bagaimana dengan kargo? Lanjutnya, Ray sudah lakukan bagiannya, kata Collins. Yang paling berbahaya sudah disembunyikan. Sisanya, kalau mereka menemukan, kita bisa bilang itu laporan dagang, catatan pelayaran lama, atau dokumen perusahaan. Harlow menarik napas dalam-dalam, dan kalau mereka memutuskan untuk menggeledah total, Collins menatapnya. Mata yang lelah itu kali ini tampak lebih gelap. Maka, Jack, kita harus memutuskan mana yang lebih kita lindungi, kapal ini, atau orang-orang yang namanya tertulis di map-map itu. Di kapal Jepang, Nakamura memasuki ruang sandi, ruangan sempit dengan meja panjang, beberapa kursi, dan dinding yang penuh dengan peta, tabel, serta kertas-kertas berisi kode. Seorang perwira muda berkacamata insign Morita menatapnya dan segera berdiri tegak. Letnan, sapanya. Morita, kata Nakamura tanpa basa-basi, meletakkan buku log dan salinan daftar frekuensi di meja. Bandingkan ini dengan laporan penyadapan kita 2 minggu terakhir. Cari apakah ada kecocokan frekuensi dengan komunikasi yang kita duga milik sekutu di area timur. Morita membuka kertas. Matanya bergerak cepat. Daftar frekuensi itu memang terlihat biasa pada pandangan pertama, tetapi di bagian bawah ada beberapa frekuensi yang ditulis lebih kecil dan lebih baru. Morita mengambil beberapa lembar laporan penyadapan dari tumpukan di sudut meja. Kita punya beberapa rekaman sinyal pendek yang belum berhasil dipecahkan, Letnan, jelas Morita. Lokasinya diperkirakan dari selatan Ambon dan arah timur laut timur. Ia menggeser jarinya di atas kertas. Ini, laporan malam 19 Agustus, sinyal pendek di frekuensi 9,1 MHz. Tidak terisi identitas kapal yang jelas. Morita menatap daftar dari Horizon Bay, dan di sini frekuensi yang ditambahkan belakangan. 9.1 MXZ, katanya pelan. Dicatat sebagai backup CH. Nakamura mencondongkan tubuh. Jadi kapal ini kemungkinan pernah menggunakan frekuensi yang sama dengan sinyal sekutu yang kita sadap tidak bisa dikatakan 100%, tapi kemiripannya terlalu besar untuk kebetulan, tambah Morita. Nakamura mengangguk pelan. Potongan puzzle di kepalanya mulai saling menyentuh. Kapal yang mengaku netral. Radio yang rusak tapi sebenarnya hanya dimatikan. Log 02 hari. Frekuensi yang cocok dengan sinyal sekutu yang belum mereka pecahkan. Morita, tanda ini, katanya. Mulai sekarang, kita perlakukan kapal ini bukan sebagai kapal dagang netral, tapi sebagai kemungkinan kapal intel sekutu. Namun, ia berhenti sejenak. Kita tetap harus bermain sesuai aturan yang bisa kita pertanggungjawabkan. Tidak ada eksekusi di laut tanpa bukti. Kita butuh sesuatu yang tidak bisa mereka sangkal. Dokumen, peralatan rahasia, jawab Morita cepat. Ya, kata Nakamura. Kita harus menemukannya di kapal itu. Beberapa menit kemudian,
Nakamura kembali ke dek. Hujan masih mengguyur, tapi kini ia sudah mengambil keputusan. Tanaka menunggunya di dekat tangga. Perintah? Letnan, kita naik lagi, kata Nakamura. Kali ini bukan sekadar inspeksi sopan. Kita lakukan penggeledahan menyeluruh. Kargo, kabin awak, ruang bawah. Tanaka menelan ludah. Ia tahu apa arti penggeledahan menyeluruh di Tenggalot. Konflik bisa pecah kapan saja. Apakah kita akan menahan kaptennya? Tanya Tanaka. Belum, jawab Nakamura. Tapi kita akan buat dia mengerti bahwa ini bukan lagi rutinitas. Siapkan tim tambahan. 10 orang bersenjata, bawa flashlight bayonet, dan catat semua peti yang tidak tercantum jelas di manifest. Siap di SS Horizon Bay. Ray di ruang kargo mendengar langkah-langkah tubuh yang lebih berat di atas mereka, pergerakan lebih banyak orang di dek. Salah satu pelaut menatap ke langit-langit. Mereka kembali. Ray mengangguk pelan. Dan kali ini, mereka akan membuka lebih banyak dari sekadar peti beras dan onderdil. Pandangannya bergeser ke panel kayu yang menyembunyikan dokumentasi paling sensitif. Ia tahu, panel itu bukan kamuflase sempurna. Kalau seseorang mengetuk dan mendengar resonansi berbeda, atau jika mereka cukup curiga untuk mengetes setiap sudut, semuanya bisa berakhir. Kita siap dengan rencana terakhir? Tanya Ray. Pelaut di sampingnya mengangguk ragu. Kau yakin kita sampai harus buang ke laut? Ray menatapnya tajam. Kalau nama-nama di map itu jatuh ke tangan Jepang, mereka tidak akan hanya menangkap, mereka akan menghilangkan mereka satu persatu. Guru, pedagang, nelayan, semua yang bantu kita. Ia menarik napas panjang. Kalau kapal ini harus dikorbankan demi menyelamatkan mereka, kapten mungkin akan memilih itu. Sekoci Jepang kembali diturunkan. Kali ini, lebih banyak prajurit di dalamnya. Senapan arisaka di tangan, bayonet terpasang, wajah-wajah mereka tegang diterangi cahaya lampu anjungan. Horizon Bay tampak semakin kecil dan ringkih dibanding kesan sebelumnya, dikelilingi malam dan hujan. Nakamura berdiri di haluan sekoci, jas hujan melekat di tubuh, pistol di pinggang. Ia menatap kapal sekutu itu seperti seorang dokter yang akan melakukan operasi dingin, fokus, dan tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan keraguan mengganggu tangannya. Sekoci menempel di lambung, tangga tali kembali dijatuhkan. Prajurit Jepang naik satu persatu, kali ini dengan langkah lebih cepat dan formasi lebih tegas. Di dek, Kapten Collins sudah menunggu, ditemani Harlow dan beberapa awak. Collins langsung tahu ada yang berbeda dari kedatangan mereka kali ini. Letnan Nakamura, sapanya, kali ini tanpa basa-basi lagi. Ada masalah? Ada beberapa hal yang perlu kami periksa lebih dalam, jawab Nakamura. Suaranya tetap sopan, namun dingin. Beberapa frekuensi radio Anda tampak menarik perhatian kami. Dan manifest kargo Anda terlalu rapi untuk kapal yang katanya sering terburu-buru. Collins menahan keinginan untuk menghela napas berat. Kami hanya kapal dagang yang ingin selamat dari perang, Letnan. Kalau Anda ingin memeriksa lagi, silakan. Tapi saya mohon, jangan berlebihan. Dalam perang, istilah berlebihan menjadi relatif. Kapten, balas Nakamura. Ia memberi isyarat dengan tangannya. Tim pertama, ke ruang kargo. Tim kedua, periksa semua kabin awak. Jika ada yang mencoba menghalangi atau menyembunyikan sesuatu, laporkan langsung kepada saya. Prajurit Jepang menyebar. Sepatu mereka menimbulkan bunyi berat di dek yang basah. Untuk pertama kalinya malam itu, Collins benar-benar merasakan kapal ini seolah bukan lagi miliknya, seperti panggung yang diambil alih orang lain. Letnan, katanya pelan, menatap Nakamura, kalau Anda salah, ingat bahwa ini akan tercatat sebagai tindakan yang sangat agresif terhadap kapal yang mengklaim netral. Nakamura menatap balik. Matanya tidak bergeming. Kalau aku salah, aku akan menuliskannya sendiri di laporan. Kapten, jawabnya. Tapi, kalau aku benar, ini bukan lagi urusan netral atau tidak. Ini tentang perang yang kalian bawa ke pulau-pulau kami. Di bawah dek suara langkah-langkah berat mulai terdengar memasuki ruang kargo. Ray dan pelautnya saling berpandangan. Inilah dia, bisik salah satu pelaut. Ray menegakkan punggung, berusaha terlihat setenang mungkin. Ketika pintu ruang kargo terbuka dan sekelompok prajurit Jepang masuk dengan bayonet terpasang, sersan yang tadi memimpin inspeksi pertama melangkah di depan mereka. Namun kali ini, tatapannya jauh lebih tajam. Perintah baru, katanya singkat. Kami akan memeriksa setiap sudut, setiap
Petty. Dan setiap panel kayu di ruangan ini, kata-kata itu jatuh seperti palu. Ray sadar, permainan penyamaran sudah lewat. Sekarang, ini adalah perlombaan siapa yang lebih dulu bergerak, mereka atau kecurigaan Jepang. Dan di tengah ruang kargo yang penuh bayangan dan kayu basah, rahasia sekutu yang dibawa kapal ini berada di ambang untuk ditemukan atau dihancurkan.